Podcast Network Asia. Persepsi merupakan pengalaman yang sangat subjektif. Tidak ada yang benar ataupun salah karena ini merupakan interaksi yang sangat personal. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kenapa ada orang yang sepertinya mudah untuk memulai olahraga, tapi kok ada yang sulit banget. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Emily Balcetis yang berjudul Why Some People Find Exercise Harder Than Others dan diolah dari berbagai sumber. Bagi sebagian orang, olahraga merupakan aktivitas yang mudah dan menyenangkan. Bagi sebagian lainnya, olahraga ibaratnya merupakan sebuah siksaan. Kenapa aktivitas yang sama namun memiliki persepsi yang 180 derajat berbeda? Hal ini disebabkan persepsi merupakan pengalaman yang subjektif. Persepsi kita soal dunia bukanlah kenyataan yang sebenarnya. Namun bagi kita pribadi, persepsi ini merupakan realita yang kita jalani setiap harinya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Setiap orang punya persepsi yang berbeda. Ketika kita diberikan sebuah foto seseorang, kita bisa punya pendapat yang berbeda. Mungkin kita menganggap orang itu ramah dan baik hati, tapi orang lain mungkin merasa kalau orang tersebut kelihatan fake. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini disebabkan persepsi merupakan pengalaman yang subjektif. Ada contoh yang menarik. Orang yang diet misalnya, melihat foto apel terlihat lebih besar daripada orang yang tidak. Pilihan politik ternyata juga menentukan bagaimana kita melihat orang lain. Pada tahun 2008, ketika Barack Obama sedang menjadi kandidat untuk Presiden Amerika Serikat. Saat itu foto Obama dibuat lebih terang sehingga kulitnya menjadi lebih putih. 75% orang memberikan suaranya kepada Obama. Namun ketika foto Obama dibuat lebih gelap, hasilnya malah berbalik. 89% orang memberikan suaranya kepada kandidat yang lain. Tanpa disadari, perubahan warna kulit pada orang yang sama berpengaruh pada perolehan suara dalam jajak pendapat. Perbedaan persepsi setiap orang mungkin berkaitan dengan bagaimana mata kita bekerja. Para ilmuwan menemukan informasi yang bisa kita tangkap dalam waktu yang bersamaan ternyata sangat kecil. Yang bisa kita lihat dalam bentuk yang jelas hanya sebesar jempol ketika tangan kita panjangkan ke arah luar tubuh. Ibaratnya seperti lensa kamera, selain jempol tersebut, yang lain terlihat kabur dan tidak fokus. Namun inilah kehebatan otak. Pikiran kita berusaha mengisi kekosongan yang ada. Hasilnya, persepsi menjadi pengalaman yang sangat subjektif. Kenapa dua orang punya pendapat yang 100% berbeda? Kenapa ada orang yang melihat sebuah gelas setengah penuh, tapi orang lain melihat gelas tersebut setengah kosong? Siapa yang benar? Nah, ini yang menarik. Dua orang melihat benda yang sama, tapi memiliki pemikiran yang 100% berbeda. Jawaban dari pertanyaan ini ternyata bisa membantu kita dalam hidup. Misalnya dalam hal kesehatan pribadi. Mayoritas orang di berbagai belahan dunia mengalami kesulitan untuk memiliki berat badan yang ideal. Mereka mencoba membuat komitmen untuk mulai berolahraga saat tahun baru, tapi banyak yang berakhir hanya sebulan. Padahal di awal tahun kita terlihat begitu semangat. Kenapa hal ini terjadi? Ada fakta yang menarik. Persepsi kita soal olahraga bisa sangat berbeda. Bagi beberapa orang, memulai olahraga justru terlihat lebih sulit. Sedangkan bagi beberapa orang lainnya, memulai olahraga justru lebih mudah. Ada sebuah riset yang mempelajari fenomena ini. Awalnya, peneliti mengukur rasio ukuran pinggang dan pinggul para responden. Ukuran rasio pinggang dan pinggul yang lebih besar merupakan indikator kalau orang tersebut memiliki berat badan yang kurang ideal. Setelah selesai diukur, para responden lalu diminta untuk berjalan menuju garis finish dengan pemberat di kedua kakinya dalam sebuah perlombaan. Namun sebelum dimulai, para responden diminta untuk menebak berapa jarak dari garis start hingga ke finish. Apa hasilnya? Ternyata, para responden dengan tubuh yang kurang ideal merasa jarak ke garis finish lebih jauh daripada para responden dengan tubuh yang lebih ideal. Ini fakta yang menarik. Bentuk tubuh seseorang ternyata bisa mempengaruhi cara dia memahami lingkungan sekitar. Bagaimana dengan orang yang punya motivasi yang tinggi dan tujuan yang jelas? Apakah mereka melihat garis finish lebih dekat daripada orang lain?
Ternyata iya. Tidak peduli apakah tubuh mereka saat ini ideal atau tidak, ketika mereka punya motivasi yang tinggi, mereka merasa kalau jarak menuju garis finish itu lebih dekat. Informasi ini dapat kita terapkan dalam dunia nyata. Kita bisa menggunakan strategi ini untuk mencapai target yang kita inginkan. Emily menyebut strategi ini sebagai eye on the prize. Jadi kamu hanya perlu fokus pada garis akhirnya saja, garis finish, tanpa perlu melihat hal yang lain. Strategi ini ternyata mampu membantu para responden dalam berolahraga. 30% responden yang dimintanya fokus di garis finish menganggap jarak dari garis start ke garis finish lebih dekat, sehingga mereka merasa perlombaan ini lebih mudah. Teknik yang kelihatannya sederhana, tapi memiliki efek yang luar biasa. Bukan hanya dalam mencapai tujuan yang kita inginkan, tapi kita juga bisa menggunakan strategi tersebut dalam aspek kehidupan yang lain. Coba bayangkan skenario ini. Kamu merasa sedang mengalami hari yang buruk. Bos kamu ngasih tugas dadakan dan minta segera selesai. Teman kamu yang kelihatannya kecewa karena kamu batalin janji ketemuan gara-gara tugas kantor yang mendadak. Pacar kamu juga kesal karena kamu seharian tidak memberi kabar. Dalam kondisi tersebut, kita membentuk persepsi atas kejadian yang kita alami. Bagaimana kalau kita belajar untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda? Mungkin bos kita juga mendapat tugas dadakan itu dari atasannya lagi dan hanya kamu karyawan satu-satunya kepercayaan dia yang bisa mengerjakan hal tersebut dengan baik. Mungkin temanmu justru tidak kecewa, tapi berusaha memahami apa yang sedang kamu rasakan. Sedangkan pacar kamu hanya khawatir, takut hal buruk terjadi karena kamu tidak memberikan kabar seharian. Ketika persepsi kita tentang seorang atau sesuatu hal terlihat buruk, kita bisa punya pilihan untuk melihatnya dari sisi yang lain. Kita bisa melihat hidup dari sisi yang positif, dan pada akhirnya persepsi ini yang menjadi realita. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, persepsi merupakan pengalaman yang subjektif. Persepsi terhadap seseorang atau benda tertentu merupakan 100% pengalaman yang subjektif. Apa yang kita pikir benar, belum tentu orang lain juga melihat hal yang sama. Kedua, kondisi tubuh mempengaruhi persepsi. Tubuh kita bisa membentuk sebuah persepsi yang berbeda. Misalnya orang dengan tubuh yang lebih bugar melihat olahraga sebagai hal yang lebih mudah ketimbang orang dengan tubuh yang kurang ideal. Hal ini mungkin disebabkan orang dengan tubuh yang lebih bugar memang sudah terbiasa berolahraga, sehingga bagi mereka olahraga bukanlah hal yang sulit. Ketiga, mengubah persepsi artinya mengubah realita. Hidup yang kita jalani tergantung bagaimana kita mempersepsikannya. Ketika kita berada dalam hari yang buruk, ibaratnya semua orang kok kayaknya menyebalkan ya. Namun kita bisa belajar untuk melihat hidup dari sisi yang berbeda. Kita mungkin bisa belajar untuk berempati atas posisi orang lain. Hal ini mungkin menghasilkan persepsi yang berbeda tentang orang tersebut. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.